Coba Bu, orang baik banyak. Kita mau cari orang baik kemana-mana. Wah, nggak gelap di rumah baik mah. Komo air pada pemilu, barat ya. Tapi yang menjadi persoalan apa? Ikhlasnya dia. Orang ikhlas ini gak enteng. Kenapa? Orang ikhlas itu dia merasakan apa yang kita rasakan. لا تحسب أن الدين بعيد عن حب وحياة وبهجرك للدين ستحيا تعشق ما قلبك يهوى أو أن الأيام ستحلو وترى الدنيا شط نجاة. Otak ini ada di dalam dan dekat dengan batang otak. Dekat dengan batang otak. Ibu bapak tidak perlu dipikirkan. Ini bahasa yang sulit untuk saya kemudian rubah ke dalam bahasa pabuntu. Batang otak ini bagian otak dalam ini dekat batang otak. Ini kan batang otak. Ini kalau bagian otak ini aktif, bagian otak ini dia itu bagus, maka orang ini satu, dia akan percaya diri. Dia akan percaya diri, tumbuh kepercayaan dirinya. Makanya ibu bapak ketika ada anak yang tidak percaya diri, itu ada kemungkinan dia bagian batang otak ini lagi tidak aktif dan dia lagi tidak bagus, begitu aja. Mudah ketika ayah percaya diri, dia minder dalam berbagai aspek. Nah ini kan harus diaktifkan oleh kita. Yang kedua, bagian otak ini adalah dia biasanya kalau dia aktif dan bagus itu akan problem solving. Kalau ada masalah dia suka memecahkan masalah gitu. Jadi kalau ada masalah teh telir bu, jual ayah we solusinya teh. Kenapa? Karena bagian otak ini dia aktif begitu kan. Ya. Dan dia tidak menumpuk masalah karena selalu ada solusi. Kemudian yang ketiga, kalau dia aktif bagian otak ini, maka yang ketiga orang ini biasanya dia kejiwaannya sejahtera. Jiwanya sejahtera. Dan kalau dia punya penyakit, itu sebelum dia itu berobat, dia mencoba dikelola dulu oleh pribadi. Sangkan teka obat atau diubah, teka dokter, tapi bisa obat gitu kan. Ini kenapa? Karena aktif ini bagian ini. Aktif bagian ini. Dan yang paling luar biasa, apabila dia ketika dia belajar itu ternyata ingatannya kuat dan memorinya tidak pernah dia lupa. Itulah apabila ibu bapak aktif bagian otak yang ini. Jadi lah mengaji pohon kayak teteh sigana ayah nukula. Iya, salur barho mah bubar poho. Ini makan poho-poho aja. Ya. Begitu ditaruhkan di hadiah terus tidak jalan teh ngaos apa ibu teh ngagok di dia kan bapak teh calik di dia lebih kan nasa terjadi kumaha dia kuat atau memorinya ingatannya bagus. Itu adalah orang yang seperti itu, tidak perlu dia berlama-lama untuk mencerna sesuatu, satu kali langsung itu artinya apa? Ini bagian otak ini bagus. Dan semakin tua nekos akumber ini semakin menurun. Karena apa? Karena ibu bapak harus diaktifkan. Ini sebelum saya bahas materi pada hari ini, kita akan membahas tentang paradigma berpikir, cara berpikir manusia yang seringkali salah ya. Nah, ibu bapak bagaimana mengaktifkannya? Satu diantaranya, seringlah untuk melihat suatu atau suasana alami. Nah ini kan terjadi di alam gitu ya, lihat sawah, lihat susukan ya. ini akan mengaktifkan ini akan mengaktifkan. Kenapa? Kan ini difungsikan. So ibu tinggal walungan kan baik, loba anu ngaralang gitu tenang. Yang penting kan alami, dia melihat alam, kemudian yang hijau-hijau seperti itu. Jami ngahaja aku tingali jauh-jauh di Jakarta, di Bogor, di Bekasi, kadernya dari Depok. Ingin apa? Melihat yang hijau-hijau. Ya udah kan ningali hijau mas hawa cara lehar. Ya. Nah, jadi apa? Jadi ini. Jadi ketika ada sesuatu yang gersang, itu nekus akum ini nggak bagus. Tapi begitu dia melihat sesuatu yang dia itu sejuk, fresh, itu jadi bagus begitu kan. Mata di dalam bumi itu kudu ayah gini-gini sahur para ahli psikologi di dalam rumah itu harus ada sesuatu yang membuat kita itu menjadi fresh gitu kan ya. Jadi tong pinunting ku naon, tong pinunting ku cocokan gimana ya. Tong pinunting ku gelas, tong pinunting ku piring, nepikeun ka sesak di jero teh siga naon, siga tos herba.
Coba kali-kali ibu seperti dia kebun, ada ini, ada pemandangan ini, ada kemudian pot atau lukisan yang berbentuk apa seperti ada pegunungan, ada laut. Itu kan nikmat seperti itu. Itu Bu. Kemudian yang kedua, seringlah bertemu dengan teman, seringlah bersilaturahmi, seringlah atau bertemu dengan orang-orang yang mungkin dapat bisa ngobrol. Itu ngaktifkan nek Gus Kakung berarti kita jadi aktif. Ya. Besok kita ngaji lagi, ketemu lagi dengan orang yang baru. Kemudian nanti kita ngaji lagi, ketemu dengan orang yang baru. Kenapa? Bertemu dengan orang-orang yang kita kemudian temui itu akan bagus nek Gus Kakung berarti. Sebetulnya aku kalau bapak ibu berbicara, ustaz itu kudu sehat. Non sahabatnya, ngapain papani jadi lemah. Ya setiap hari kan bertemu dengan orang kan, setiap hari bertemu dengan orang bersilaturahmi. Terkadang ibu juga tidak berpikir apa-apa, yang penting saya berangkat dulu dari rumah, itu kan bagus. So, punten bapak ibu, tidak musyawarah hamani tadi. Iba, kan dari pagi kita udah mulai, ya. Dari pagi kita udah mulai kita. Kenapa? Karena kita yang akan bertemu dengan orang. Walaupun nanti di sini kita tidak tahu bagaimana, karena ada orang yang hadir di sini dinamis semuanya, Pak. Tidak sama semuanya, dinamis. Ayanukia. Itu kenapa? Karena hidup kita dinamis. Dan ibu bapak jangan memaksakan semua yang hadir untuk sama dengan kita. Biarkan dengan kedinamisannya agar kita menarik di otak kita. Enak aja. Iya. Si gue kan cuma ketiung koneng kan bayar. Nah, sirah-sirah manina. Kemudian tiung andina anu mesernya. Mungkin dia ngomongkeun kurang tapi padahalnya hari deung dia. Bukan bios itu teh naon. Kenapa? Karena apa? Dia punya kepala sendiri, dia punya apa? Dia punya keinginan sendiri. Karena apa? Karena bagi kita yang penting dinamis. Coba yang hadir di sini saya lihat ada orang Pangalengan, ada orang Banjaran, kemudian ada orang Balaena. Biasa dinamis saja. Nah hari ini dipegang ini itu, ibu di mana? Di Balaena kali itu. Ini mau khusus, kurang panggung-panggung, kurang paradisa. Nggak bisa seperti itu. Kenapa? Karena kan kalau kita dinamis itu akan bagus. Coba, punten punya minggu ngaji di Ustaz Ucu. Kan orang terdinamis otaknya. Emang si jauh dari jauh ada tiga ayat Ustaz. Ketemu dengan Ustaz ini, ketemu dengan Ustaz ini, ketemu dengan Ustaz ini. Ini kan dinamis otak kita. Karena walaupun materinya sama, ada kemungkinan penyampaian yang berbeda dan itu akan membuat otak kita menjadi berbeda. Paham ya? Kemudian yang hebat lagi, selain dia itu ataupun apa, ibu cari yang alami. Yang kedua, selain bertemu dengan orang, ibu bapak lakukan yang senang. Dong dicari karsep jelema mah sok geuning. Bu, lamun calo ke antep lesak di sisi walungan antep. Nah, sebabnya keun hedang ge geus dikuncung mah balik sorangan. Nah, daripada ku ibu diamekan ari kai mah rek naon gitu. Ya, mau di rumah enggak apa? Coba anak aja, Bu. Dek, jangan main ya, jangan jauh-jauh mainnya. Aduh, pulang ke rumah. Kemudian pulang ke rumah. Di mah rek naon? Kudu jelasna kudu aya solusi atuh. Ayo budak ulah-uli kan dijawab dak kumaha, akhirnya apa? Anak berontak. Karena apa? Karena tidak ada solusi dari dia ketika main di luar. Saya terangkan kemarin sudah saya ulang-ulang di mana-mana. Saya ngobrol dengan dokter hewan. Ustaz ayeuna mah cenah, sapi jeung domba ayeuna mah ngajuru wae kudu disesar. Ini bukan saya yang ngomong, Pak. Dokter ini saya ketika ngaji itu. Anu leus gitu, Dok. Mana sing disesar? Mumun bisa. Tidak nabi kan enggak disesar. Ustaz, karena apa? Sekarang kambing, sapi, binatang-binatang itu seperti manusia sekarang. Saya kalau jam 12 ada sapi yang melahirkan, jam 12 malam saya ditelepon, biasanya lamun sapi rek ngajuru bro, didaguan kudu bogan ayeuna mah henteu kada ditagogan ku dokter hewan. Akhirnya kalau dia sudah tidak bisa keluar, itu akhirnya apa? Disesar. Oh, begitu itu. Saya tanya, Dok, ini kenapa binatang sekarang kalau mau melahirkan sampai disesar? Jawabannya apa? 2 faktor, Ustaz. Apa yang pertama? Karena sekarang banyak binatang-binatang yang tidak dikencarkan. Banyak yang dikandangin. Dia pada stres, berpengaruh terhadap rahim yang ada pada binatang itu. Ketika dia dikandangin tidak keluar, itu ternyata apa? Itu ternyata stres ke binatang itu. Kan kapungkur mah tinggal dikukutan, kapungkur mah domba, sapi kan diangon.
diangon teh hartos kumaha dikaluarkeun tapi dijaga lamun teu dicancang eta diangon. Beda deui jeung diaburkeun mah biasana mah diaburkeun kitu ieu mah teh diangon. Mata bojoge sok angon. Lain naon eta pangian aya loba di sare sasigan mah eta. Loba di karangan eta teh. Dia stres, memang stres kebanyakan. Orang tua dulu ada bu yang disesar, enggak. Orang tua dulu ada yang kemudian dia pakai apa? Ditanggungan ke dokter kandungan, tidak ada, cuma oleh paraji. Karena apa? Dia kan tidak stres. Kapungkur mah tinggal di payunan teras teh ngarobrol, tinggal ini jeung aki-aki teh bari ngaredok. Ayeuna mah gawe aan. Rek teh stres kumaha? Menuju CLBK ada di aki-aki. Menuju yang sanjah, yo di muka bogo bala. Sabar tahun di zona 82. Kayaknya papanya ini sudah rencana SMP coba 82 berarti SMP-nya tahun sabaraha nya. Ayeuna mah itu sudah tidak ada. Dan yang kedua apa, Dok? Dia jawab, karena sekarang banyak binatang yang makan pakan. Kalau dulu makannya rumput. Nah ini mah jukutnya gitu aya Ustaz. Dia ngopilah sana di gunung teh. Terus aya jukut, ayeuna mah eta nanya pakan. Nah eta yang mempengaruhi. Ini bukan saya yang ngomong. Dan kapungkur mah tara Indonesia sartuangna teh nya daun sampe, daun gedang, tinggalnya daun katu. Pan ayeuna budak ayeuna tinggal ibu sebelang setan. Tahun Juli pangian seluruh guru di pasantren nyebatkeun kieu sato mah bakal nuturkeun biasana mengurusna kumaha kabiasaanna ngurusna kabiasaanna kitu si sato sok nuturkeun kabiasaan kitu sampai dia mengatakan Ustaz ayeuna mah aya sapi ambeien coba pan ambeien mah penyakit mah ayeuna mah di sapi ambeien. Kemudian kemari abdi ngalanongan sapi naon diabetes. Sapi diabetes. Kenapa? Karena pola yang dilakukan oleh seorang pemilik yang terkadang itu pola itu dilakukan kembali kepada binatang yang diurusnya. Jadi bukan dua rumah sok ibu bapak. Kalau ini aktif otak kita bagian dalam atau bagian dalam ini, apa nekrus akum berini ibu bapak lakukan yang senang. Lakukan yang senang aja. Kalau memang tiap minggu senang dia mengaji seperti ini, asal lebaran usah dabi mah senang. Ulah pernah jadi minggu atau nabi Sabtu teh beri tadi tuh kadir beres nanti hari abdi ke jalan dan asal lebaran itu bahagia, itu otak bagus tuh. Otak bagus itu. Malah na ibu kieu, abdi mah pokoknya mah jadwal haji mah moal diganggu nya ge aya onangan. Onangan mah kewe senalah bodas. Begikeun ka kitu karena apa? Dia udah bagus otaknya. Ibu lakukan yang senang. Saya maaf Bu ya, tidak Bapak, saya tidak melarang sesuatu yang Ibu senangi selama tidak keluar dari koridor. Sampai kemarin ada yang telepon, Pak Ustaz, kenging teh cenah istri karaokean sok asal ngeunah heueuh sakit. Ulah lebih tentang lagu, boro-boro batur urang teh geuna. Kan itu teh namahan penyakit. Itu nuju lagu, nuju hitut. Udah jelasin lah itu, nggak sabarnya. Itu keur nyanyi keur hitut, lebih kan itu nyanyi asal hitut. Siapa yang larang Bu? Siapa yang ada yang larang kan? Silakan, selama tidak keluar dari koridor. Yang apa? Yang salah itu adalah apa? Bukan penyanyian, tapi keluar koridornya. Keluar koridor. Ustaz kayaknya kita senangnya jalan-jalan, sok ya saya jalan. Hanya ibu kalau jalan-jalan ke jalan, mereka marah sok. Kenapa? Karena yang penting itu sampai ada yang mengatakan, Ustaz kayaknya kita senang ibu-ibu senang. Silakan, selama tidak keluar dari koridor. Saya tidak melarang. Sudah kudu syariat. Ya. Nah, anu temenan makumah. Ibu lihat ini, siapa yang nonton? Bagaimana itu apa? Siapa? Apakah ibu bisa menjaga koridor yang diasalkan saya? Kalau menjaga, silakan aja. Dina ruangan, beri babaturan hungkul, awe hungkul, sok ngerasa rehat. Ulah-ulah saya tecik salah kita cinggaran. Ini gua bobot ya, bojo teh lain pres sorak di obat itu tukang lumayan tulah. Karena ibu
maaf saya bukan beda. Silakan, yang penting ibu sehat. Asal ulah ibu hayang senam, hayang langsing, ari keluar jadi langsang. Ya, sudah beres senam atau udah senam, udah bakal 5 piring. Tapi enggak. Karena apa? Ibu, saya tidak apa ya, maaf ini. Karena kadang satu cuma senang beda, bukan. Melakukan sesuatu yang disenangi selama tidak keluar dari syariat dan koridor, siapa yang larang? Kayaknya ibu nggak basok, saya nggak halangan. Kita sudah usah banget basoknya sendelatan, asal asup kan nggak benar. Ya, ini makan ayo baso beranak, basoknya sendelatan, berona 13 anakan. Ya, tadi tinggal usul pun, beak kesorangan, saya punya lima, tapi kemana bahagia orang. Dibedakan, ibu saya punya lima, alhamdulillah ada ibu nggak punya koresil gitu. Siapa yang larang Pak ya? Bapak juga sama Pak, siapa yang larang Bapak melakukan sesuatu? Kenapa? Yang penting apa? Lakukan yang disenangi. Ini otak nukleus akumber jadi bagus selama tidak keluar dari koridor. Rasul ini kan biasa, dia jalan sama istrinya, kemudian dia itu sok kocon, biasa. Rasul sok kocon sama Siti Aisyah. Ya. Rasul mah tinggal kucing-kucingan di bumi. Siti Aisyah kali itu diberi Nabi tangkep, dipengker, sok kucing-kucingan. Dia mama mau ngan wayak. Nah, kalau kamu di rumah kayak gini, nah, aduh kali-kali kucing-kucingan gitu ya. Berarti nggak tuh males. Jadi memori kita akan selalu mengingat ya. Memori kita akan selalu mengingat. Makanya saya diajarkan di pelatihan yang holistik untuk mengukur tingkat memori ibu-ibu bapak-bapak. Kalau di pesantren holistik itu bisa ketebak. Memori ibu itu masih bagus atau tidak itu dites itu, dicek, dan itu diceknya apa yang ada dalam diri kita. Nggak perlu pakai alat itu. Kenapa? Karena sudah ada secara alami. Nah, kemudian yang selanjutnya Bu, orang yang dia neklus akumbennya bagus, dia kalau ibadah nikmat. Nah ini, kalau ibadah nikmat dia. Jadi kalau melakukan sesuatu tidak terpaksa dia. Ngomong adat aja, guru ngomong adat sudah menikmati. Beda yang jelema, jika ada dulu. Itu akan beda terus aku itu. Berbeda itu. Dan itu akan merusak memori kita. Tapi kalau ibu bapak dengar, malah ada orang yang dia ketika dia sudah masuk waktu tahajud, dia senang banget dia itu senang banget. Karena apa? Karena itu. Sok ibu bapak lakukan itu. Insya Allah neklus kita akan bagus. Ya, kalau sedekah nikmat sekali. Kalau ada sedekah datang, mata kalau makan gede ting, mesti nggak gebek. Anwar itu kan. Sampai ada sebuah penelitian, orang yang sering kali melunaskan hutang seseorang itu akan lebih panjang usia dibandingkan dengan yang dia memaksa orang untuk membayar hutang. Itu ada sebuah penelitian yang ada bisa. Tapi larang itu apa? Kamu barang ada. Mesti ibadah nggak gebek 100 juta, gak segede deh. Anu jadi 5.000, lunas banas kan siapa lah? 30.000, lunas kan itu. Daya kamu berani di sepohok. Ya, kenapa? Karena kan kita tidak mengingat kembali kan, tetapi itu akan kuat ke memori kita. Nah, inilah ibu bapak cara agar bagian otak dalam kita aktif dan bagus. Lalu bagaimana Ustaz? Karena cara berpikir atau paradigma itu cara pola pikir. Itu berkaitan dengan apa? Dengan pikiran. Ini ada dua cerita bagus. Ada hadis riwayat Ibnu Majah. Rasul melayat orang yang sakit. Da'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-huma, fabasyarahu. Lalu kemudian Rasul memberikan kabar gembira kepada dia. La'allaka kafaratun laka. Cek Rasul dia, selalu terdamang, anjing kesana mudah-mudahan di kiparatan dosana, kamu sehat ya, kamu kuat. Apa jawaban dia? Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak mungkin aku sehat. Kenapa? Karena ana syaikhun kabir, tazurul kubur. Penyakit ini merusak saya dan penyakit ini akan membawa saya ke kubur katanya. Dengan penyakit ini saya akan mati. Ini Rasul layak orang. Dia layak orang, kemudian Rasul dikit, bagus, sehat, bakal sehat, senangi paratan dosa anu, senang sehat-sehat. Ini mah penyakitnya berat ya Rasulullah. Kalau ini kena kepada orang yang sudah tua, maka tazurul kubur. Ini akan membuat saya itu adalah masuk ke liang kubur, artinya dia mati. Apa kata Rasulullah? Padon luka payaku. Apa
apa yang ada dalam pikiranmu akan terjadi kepada dirimu. Kukaula didoakan sehat, Anda meminta maaf. Begitu. Makanya 3 hari setelah itu orang itu meninggal. Kenapa? Karena dia cara berpikirnya begitu. Paham maksud saya? Lamun aya ngadoakeun sehat eta Ustaz. Di mah penyakit ieu mah abot sebut-sebut entong kitu. Pan Allah mah anna ma'adni abdi. Allah itu tergantung sangkaan hamba. Ieu mah tos ngadoakeun sae ku urang ditolak deui. Ya. Ibu bapaknya lebet kamolnya ningali sapatu ditinggalin teh mahal moal kabeli nya moal kabeli kapan ibu akan kebeli sepatu itu aya nu dagang baju begituan ini mararaha lain beliun urang nya moal kabeli dugikeun ka iraha. Kenapa? Karena ibu seringkali begitu, bapak seringkali begitu. Kenapa ibu tidak begini? Ya Allah, ini sepatu sudah pas kamu abdi ya Allah. Jeung cocok jeung warna nu ku api tipikal. Mudah-mudahan we kapesen sanes kitu atuh. Paham ya? Urang masuk gitu. Kabeli teh moal kabeli ku tingkat urang moal kabeli dugi kaila. Karena Anda Allah akan mengikuti pikiran Anda. Allah pikiran Anda diikuti. Ada Allah begitu. Anna ma'adni abdi, aku mengikuti prasangka, pola pikir, paradigma berpikir hamba begitu. Sok ibu aya karos. Jadi lamun urang lebet ka mana wae, lamun aya nu mahal, doakeun mudah-mudahan. Lamun ibu resep sok doakeun, mudah-mudahan aya rezekina. Lain kitu wae, nepikeun ka mau teu ka beuli-beuli. Naon sababna? Lain beulieun urang. Hapan lain beulieun urang. Akhirnya dibeli oleh orang-orang yang dia punya pikiran kabeli insya Allah babi. Bukan saya melawan, bukan takabur, bukan. Coba ikuti, mudah-mudahan bayar rezekinya. Ya, kalau punya asli awis Ustaz sebenarnya padahal tutong sakit nanti ibu nawar apapun akan berkata mahal. Nawar apapun akan berkata mahal. Bu, ini sabaraha bala-bala 2000 pilu. Aku senang 5.000 we aku senang 7 ya saya 2.000 2.000 tilu di mana lagi 2.000 tilu karena ibunya ini atuh da jalmi teh ngajuan teh dari gede batinna teh urang nugikeun ka iraha bakal kitu di mana we bakal nawar sakitu tidak akan berpikir memberi kepada penjual yang miskin. Karena apa? Karena kita tiap hari begitu. Doko anu dagang tawar, doko kajaba pun lamun anu dagangna kapal miliaran, anu dagang modalna 10.000 mah atukeun entong. Naon sababna? Karunya berewek urang leuwihna di mana aya leuwihna ge sodako ka gitu kan. Ya. Nah ini paradigma Pak, ini cara berpikir manusia harus seperti itu. Ada seorang ibu dia punya anak 2. Yang pertama anaknya dagang payung, anu kedua anaknya dia jualan es. Ibunya begini, senangnya budak 2, lamun usum hujan karunya tukang es, payung sih. Begitu usum halodo karunya tukang payung payung. Ibu ini saya yakin tidak akan bahagia sampai kapan. Karena dia memikirkan anak-anaknya yang 2 berbeda dagang lalu akan berbeda musim. Itu yang salah dalam pikiran kita. Coba mungkin usum hujan, mudah-mudahan tukang payung, cing payung, ngarah bisa merekkan tukang es. Mudah-mudahan ke usum kalau tukang es ngarah payung, ngarah bisa merekkan tukang payung. Kalau begitu gimana? Kan bahagia dua-duanya. Setiap hari dia bahagia, betul kan dia? Nah, ibu bapak robah paradigma berpikir kita. Tong menyebutkan tara mampu sakitu. Ya, sok mampu kan diri oleh diri. Saya pernah menerangkan Pak. Ibu bapak orang umroh Ustaz. Boro-boro umroh Nabi tuang ke koreh-koreh sok teh mau maju. Kenapa? Karena emang umroh ibu buta ku antos tidak. Umroh hati itu apa? Takdir Allah. Orang antos ada takdir yang terbaik dari Allah. Terkadang orang itu apa? Belum ditakdirkan. Ini
luar biasa. Ini maaf ya, saya sampaikan. Ini jamaah saya yang besok akan berangkat. Itu satu orang tidak bisa berangkat. Pak Wadang mendadak sakit. Dia sudah siap-siap ya. Sudah daftar dari sebelumnya. Dan tetap dia Ustaz badai berangkat abdi insya Allah. Tapi qadarullah kemudian masuk rumah saya kan kata dokter Pak wayang nawe kedai istirahat tuh tinggal can waktu nama gitu. Tapi saya berpikir negatif enggak. Mudah-mudahan ada rezeki yang lebih bagi dia mungkin suatu saat akan membawa dengan keluarga. Begitu. Sigana bener bapak kudu ulah ini sorangan engke majen keluarga. Nah, saya berpikir begitu. Dah mah akan nyalira di dia ku Allah. Kita cara berpikir. Coba kalau orang tidak berpikir positif gimana? Ya asyik tuh ya. Walaupun dia itu sakit dan tidak berangkat, catatan hak umrohnya sudah dicatat oleh Allah. Itu cara berpikir. Ya kita minta doa aja mudah-mudahan. Beliau sehat jamaah kita juga suka ngaji. Ya, sok kiri nggak usah ulah. Namun kali itu hadirnya dibangun tuh. Begitu. Orang itu penyong manggu. Mohon. Insya Allah. Ya, ibu kusim kuring didoakan, mengundang doa sim kuring. Kebetulan besok juga kita berangkat sesuai dengan jamaah di Kabupaten Palu, termasuk dengan Pak Dirjen Rahmat kita akan melakukan ibadah. Begitu. Kamu tuh Bapak badai angkat, sok pikiran. Ya. Ketak sosial kuring lamun beas mahal, tong dipikiran, mikir kumana biasa itu. Nggak bulang-bulang mikir celana. Malain ya. Bapak kenal celana apa ya? Dia pikiran beas mahal 14.000. Aduh tong dipikiran, lain dia jangan beas. Mungkin ada arawis nah, abdi milarian 7.000 nyawa. Ya. Bapak gerak dulu nanti akan ada dengan apa? Akan ada sendirinya. Lalu mikir mahal, mulai di rezeki ya. Oh, tos 14.000 nantinya. Mudah-mudahan ya rezekinya sakit dulu ya. Cuman saya berkesimpulan kalau ini harga dimainkan oleh orang, maka Allah ataupun dia sedang mendoli begitu aja. Tapi kalau mahal bukan karena dipermainkan oleh orang, ada rezekinya sakit dulu. Itu ada rezeki. Paham ibu Pak? Bu, kalau ibu sekarang badan kita tong ngeluh. Iya badan kita pepel. Apa artinya nah. Tong disebut buret tong. Kalau badan ibu bapak pepel, ibu bersyukur jangan ngeluh. Kenapa? Ada orang yang tidak bisa makan. Tuh jangan ayam itu tiasa tuan. Kurang awak badan nah sebenarnya awak dari dikir wae batur mah ngalangsingan hari abis nama tuh kabadagan keun bae tong batur mah anu teu tuang ya. Ada orang yang dia cuci piring wah tinggal dibalik amak-amakan loba wae sineutik lu tinggal sineutik naon ge sisuheut loba wae. Ibu bapak jangan mengeluh. Kenapa? Ada orang yang tidak punya air. Boro-boro rek nyeuseut, boro-boro mau cuci piring, dia airnya saja tidak ada. Lalu kenapa kita mengeluh? China ngagolontor kene, kemudian apa? Kenapa harus begitu hidup itu? Nikmati weh, cuci piringnya sekeun bae aya cayan kene. Lu ngepel enggak mau suku bari apa-apa. Ibu, bapak ngepel amak-amakan gitu, ada orang yang tidak punya rumah. Tuh, kenapa kita begitu? Alhamdulillah ya Allah, api tinggal ngepel ngapoe sehat, keluar kesan tinggal aya pahalaan, batur mah tinggal teu boga iman. Bukan begitu cara berpikir. Sampai ada anak yang ngurus orang tuanya, dia marah-marah. Bika kesel ya sih maaf ya. Sekolah teh ya. Jeung bika sebel. Ada orang Pak, dia tidak punya orang tua, menangis setiap hari. Dia kehilangan pahalanya karena dia apa? Karena dia kehilangan ataupun kehilangan orang tuanya. Udah mah ayah kolot kan bae atuh, tapi kasabeleuna lain kolot tungkul, budak ge sarua, sakapeung tatangga ge sarua tapi kasabeleuna. Nah, ari ka kolot jadi ngeluh, ari ke kabatur henteu. Karena seringkali berpikir hal-hal yang seperti itu. Ya.
Ini Bapak Ibu saya sedang belajar seperti itu. Ini kebetulan bilang, ngomong gue. Ini semua. Non, apa pasakan dulu? Ada masih dulu. Kita sangat ucapin. Di pulau kumanda tadi muhajat teh. Kalau masalah itu, oh panggil si Bu Eta memang temuyahan deh. Oh kok asin teh, tapi temuyahan bener teh. Ini yang salah siapa itu ya? Ibu orang lain dengan kan kondangan. Dia berpikir untuk diundang saja tidak. Kenapa kita sering mengeluh kalau kita datang ke undangan lalu kita seringkali ngomong seperti itu? Paham maksud saya Bapak Ibu? Jangan mengeluh gitu. Karena capek berarti. Ya santai aja, ya santai aja. Jadi pola manusia itu akan tergambar dan cara dia bersikap. Bagaimana dia bersikap ini? Emang manusia akan selalu menurut keinginan kita? Tidak. Apakah saya harus memaksa ibu bapak untuk menurut apa yang saya sampaikan? Tidak. Saya terlalu capek kalau semua yang hadir harus mengikuti apa yang saya sampaikan. Enggak. Yang penting ibu bapak datang, masalah nanti mendapatkan hidayah itu urusan Allah. Itu urusan Allah. Ibu masih ngeluh bapak duduk di tempat ini bari panas, ya cari di dia tuh tinggal. Saudara kita di Palestina boro-boro biasa ngariung begini. Dia berpikir hidup pun belum tentu dia akan hidup 1 jam setelah. Keluhan-keluhan manusia akan membuat Allah mengikuti keluhan Anda. Ya. Rekap hidup ya. Dan sebabnya panas. Tidak apa-apa. Kenapa? Karena keringat saya mudah-mudahan jadi sakit ya dok ya. Keringat Bapak Ibu juga mudah-mudahan. Lalu Ustaz, bagaimana? Ada 4 poin yang akan mempengaruhi cara berpikir manusia. Tidak akan berpengaruh sekali Pak. Ibu aya 4 poin anu bakal mengaruhkan karena pikiran tadi. Daging hayam mahal, kalau Ustaz kumaha? Mun precikan mahal, pred hulu we bener. Sarua da teh tadi ge hayam kek. Meuli pred hulu. Nya. Precikan mahal, aya hulu na Bu, dicikeran da dipredkeun sok nya. Nya. Pred teh naon? Pred teh tepung. Cikel teh da haya, ieu hulu na tikungan. Ya. Jadi itu dia asal Ustaz cenah mahal, aya ceker. Loh, sop ceker, nah, betul mana? Sop kaki, ibu sop ceker. Kan enteng kan hidupnya seperti itu. Ah Ustaz abdi teh mampu nyeplok naon nge cai. Naon ngahiji caina 2 gelas sok cobian diceplok. Bakal segede, naon bakal segede katel. Apa ya lah gitu kan. Dipotong-potong jadi 18. Nah, itu mah dongeng simpuli keur nyantri ka pungkur. Nok biji santri 18, caian we. Nyocok teh 5 menit. Nyebikeun ka ngabudak ka luhur. Cekokeun. Da mani atuh. Itu nya ini mah enteng sakitu. Kan pola pikir juga kan cara berpikir kita. Ya. Senang lo teu kaceplok. Ceker teu aya tinggal ibunya tinggal hulu hese. Kemudian daging mangkok mais dikotok. Kembes dikotok di Sulawungan aya ceker di Roykoan cobaan. Para juga berpikir. Balawara ibu teh seuri teh can ngasaan. Tok ngomong ngasaan mah sobal. Begitu. Enteng begitu ya. Lalu apa Bapak Ibu? Pengaruhnya apa? Anna ma'adani abdibi. Yang pertama mempengaruhi kerja ataupun pola pikir manusia dipengaruhi oleh 4 poin. Yang pertama adalah teman ataupun bertemanlah dengan orang-orang ikhlas. Anda jangan mencari orang-orang baik. Orang-orang baik banyak. Orang ikhlas itu hese. Hese teh lain hese jamina. Orang teu apa nu mana nu ikhlas. Tapi kalau orang baik banyak, orang ikhlas itu spesial.
Coba Bu, orang baik banyak. Kita mau cari orang baik kemana-mana. Wah, nggak gelap di rumah baik mah. Kamu ayo pada pemilu, barang ya. Tapi yang menjadi persoalan apa? Ikhlasnya dia. Orang ikhlas ini gak enteng. Kenapa? Orang ikhlas itu dia merasakan apa yang kita rasakan. Ya. Dan dia tidak akan membuat kita menjadi sesuatu yang akan bermasalah, karena dia selalu memberikan dorongan kehidupan bagi kita. Itu orang ikhlas. Lamun aya uang bareng, lamun teu aya puasa bareng, eta jelema ikhlas. Aya jami teh kieu teu aya nuturkeun, geureun diculkeun. Itu orang enggak ikhlas walaupun kelihatan baik. Ya. Ibu suami yang ikhlas dengan suami yang baik beda. Suami yang ikhlas menerima apapun yang terjadi kepada ibu. Suami yang baik belum tentu dia menerima seperti itu. Itulah beda. Ikhlas dengan baik berbeda. Ya. Coba Pak itu, kalau kita berteman dengan orang ikhlas, naon wae jadi motivasi bisa gitu. Ustaz, abdi tos 2 dinten teu tuang. Cek Ustaz anu teu ikhlas. Ustaz tos saminggu. Ibu mah 2 dinten, Ustaz mah saminggu. Cing sabar wae Bu. Naon sababna? Abdi mah saminggu, ibu mah 2 dinten. Ustaz yang ikhlas bukan jawabannya begitu. Ustaz abdi 2 dinten teu tuang. Juga saya itu. Ayah katangi ngeprok, assalamualaikum, waalaikumsalam. Ibu punten, iya abdi dudu masak, kira uyah. Mana bikin bade jungkeun uyah we saseno. Jelema yang baik, dia kasih 1 sekon. Tapi orang yang ikhlas, dia nagar ya duduk sagani. Itu beda. Paham ya? Karena orang ikhlas akan selalu memberikan lebih dari yang dia inginkan. Ibu cari orang ikhlas, jangan cari orang baik. Karena di Quran itu kan yang akan dipertanggungjawabkan itu adalah ulaika humul mukhlasun, orang-orang yang ikhlas. Ya, orang-orang baik itu banyak, orang kafir juga baik, Bu. Tapi belum tentu dia ikhlas. Ya. Tinggal aya paku di sini di tengah jalan, urang dikasih sikeun. Ibu bapak aya iman jadi pahala, tapi lamun teu aya iman, gampil begitu mah nu gelo ge bisa. Kenapa? Kan muncul keikhlasan dalam diri kita. Bapak Ibu hadir di sini, kalau sekedar untuk memperbaiki hidup, itu tidak akan ada perubahan. Tapi kalau ingin mengikhlaskan hidup, saya yakin pula dari sini berubah semua. Berubah semua. Ya, tadi bagus jadi bahan, tadi bagus jadi lebih bagus, tadi medit jadi bagus. Itu orang ikhlas, selalu ingin ada peningkatan dalam hidup. Ya, tinggal Bu, ayah jami di Eropa, cek orang tuh, kenaun sholat itu di Eropa kena, antepel, mudah-mudahan doakan kurang, manjangan ke kahana. Nah emang ngarobah jelema teh sakali teu biasa. Kadang-kadang ada orang yang berubah setelah dia itu bermasalah. Ketika belum ada masalah dia tidak berubah dalam hidup. Dinten minggu kadua katingali si neng nu tadi teh erokna ada panjang. Neng ayeuna mah tos sangapeun turun ngomong sana isi abi teh sana. Da kamari masak ieu wae sana abi teh tenang hirup teh. Pada melongan ku aki-aki. Ayo pemandangan tadi dinamion ansalatnya jadi pemandangan tadi. Ternyata setelah itu saya melihat ibu kita tuh si neng itu sekarang sudah berjilbab. Karena apa? Berubah hidup karena dari sana. Orang ikhlas selalu ingin memperbaiki, tetapi dasar keimanan. Kados kendal ike hiji waktu si kenang eta dalam eueuh nakol teu kudu diruksa eureun salat menigane eta seunnya kenang sabab aya nu nepakan mun anu nepakanan anu ngenanganna mau geus eueuh nu ngenangan jempe salat sakit ieu teu kudu diruksa ku urang urang ojos kenang tegane begitu aya di ditu ulah kitu engke ge eureun salat lamun teu aya nu nepakna. Paham maksud saya? Anda jangan menghancurkan sesuatu yang tidak sesuai dengan kita
Karena Anda tinggal berdoa kepada Allah bagaimana Allah menghentikan dengan cara yang baik. Karena setiap dosa yang dilakukan oleh manusia rupa-rupa berhentinya, tergantung cara Allah yang terbaik. Itu yang pertama, cari orang yang ikhlas. Usah doakan mudah-mudahan yang hadir di situ semua ikhlas. Amin. Ya. Kemudian yang kedua, jadi poin yang kedua adalah apa? Berpikirlah selalu positif. Bagaimana cara berpikir positif? Hapus semua keluhan yang tadi. Hapus semua keluhan yang tadi. Jangan mau disimpan keluhan-keluhan yang tadi. Kalau orang masih ada keluhan-keluhan yang tadi, itu tidak akan berpikir positif. Di sini aja, jangan karena hapus tadi teh, ical-icalkeun gitu. Mau kabeli, sana mau cocok, ical-icalkeun. Kenapa? Karena mungkin saja nanti ketika sudah dihapus di data, itu akan datang yang lebih baik bagi kita semua. Kemarin ayah ibu-ibu ngahulang, ngadagoan berat. Penting begitu maghrib datang si bunga hulang magra obo asna hayang gelaburan tong didagoan ge datang sorangan madang ge suping beurang mah atuh mun cenah hayang geura enggal gancang da moal di mana-mana ke 12 jam atuh emang lamun kumaha ditagogan jo gancang nya 2 jam setengah moal nya 12 jam tungtungna kieu nyileut teh sae ngadagoan beurang padahal ibu mah bapak penting mah bobo we ke beurang suping nyalira ni cara pe awak betul naon ini ngantosan sia hari ibu naon bapak saya ngantosan penting bapak boleh yang bilang ya penting ya saya tanya bapak ibu kalau kita di sini siang cing di mana nu beudang kalau kita siang di sini jam malam di mana ada di mana di Amerika kan malam sekarang di Jerman malam di Italia di Denmark malam di dia berat itu mah jong lamun hayang gerak penting kadang itu ini sok jungkan itu nang begitu kan itu kesebelah deh kenapa berapa jam kita berangkat ke sana daripada orang didikan itu bahannya hayang gerak penting udah tunggu aja di sini kenapa kita sumping nyari nah jalan itu sok itu ya teh hirup teh nah biasa riweuh kan ibunya punten dia mah kan kudu di dakwaan maaf mah datang sorangan. Nah bapak rek bunuh diri ngaragan sama teu kudu bunuh diri da geus sholat. Kenapa? Karena daripada bunuh diri dosa mendingan apa? Nanti mati itu akan datang dengan sendirinya. Anda tidak perlu memaksa untuk mati lebih cepat. Karena apa? Dosa-dosa hidup. Ya. Bu, lapor lapar. Kira-kira kemana? Nah, begitu ibu bapak makan, lapar datang lagi enggak? Supi. Tong dahar semua, mungkin lapar dulu. Ya. Kalau begitu gimana? Ya kan tidak akan bisa. Karena apa? Hidup itu manusia seperti itu. Ya, itu nikmatnya Bapak Ibu ya. Kemudian yang ketiga, setelah kita berteman dengan yang ikhlas, kemudian berpikiran positif, rumah yang hangat itu membuat pola paradigma berpikir akan rumah yang hangat. Saya tidak menyebutkan rumah yang besar, yang hangat. Ayah hangat, ayah badan, tilu lantai tapi tiis anggar we paradigma berpikir. Tapi kan kadang-kadang imam mewah, jauh begitu, si lo baju. Kenapa? Karena rumah itu kan butuh hangat, bukan butuh besar. Lalu ibu galuh bapak imah badat teh naon asal jero nawe hangat. Asal jero nawe hangat. Kenapa? Karena terkadang suami juga itu dirilik kusabab dia kehilangan kehangatan. Hangatnya kumaha? Dia hangat betul. Lamun tiis kan nggak beli ya. Lamun panas demam namanya hangat maraos. Naon batina hadir alhamdulillah ya Allah. Dan ternyata Bapak Ibu orang-orang yang tubuhnya hangat selalu sehat. Orang-orang yang tubuhnya dia itu dingin selalu sakit. Dan orang-orang yang tubuhnya demam itu sedang mengeluarkan racun. Jadi ibu keluarga harus hangat ya. Cuma usah caranya. Ngarah ulang kali itu ayah masalah sok ngobrol. Ngarah teloba negatif. Anak salah itu dengan dimarahi. Lamun budak salah tong diamak dan ibu tengarti nah budak salah sakit leukur. Marah itu muncul karena tidak paham. Kalau paham gak akan marah enggak. Sok budak ibu paham kan heula ngarti gede amak saja dulu. Ieu ngan ngolotot wae.
mudah di polototan. Sakit tidak aku mengusir boleh di polototan kan? Aduh sakit itu tinggal dua. 2 minggu di polototan disertakan. Behan kebehanan. Kenapa? Tunggu dulu marah. Ibu bapak pahami dulu. Kemarin saya menerangkan ya. Tadi malam yang sudah dengar. Lalu orang beli jeruk terus kabumi si jeruk teh hasil. Bapak beli jeruk. Ibu diasain hasil. Ibu tuh langsung kan awal. Ini sudah jeruk teh hasil. Iya seperti mana beli? Pertanyaan saya. Ibu bapak lagi marah ke siapa? Itu nggak makan sahat. Kira-kira itu nggak makan sahat. Itu nyarikan jeruk. Kenyarikan tukang jeruk. Ibu kudu bumbu. Menyarikan jeruk berarti ibu apa? Ibu tidak tahu emang jeruk apaan hasil untung amus. Ibu bapak nyarikan tukang jeruk. Ibu apa tukang jeruk? Mang atuh sana balangan jeruk teh hasil ada tukang jeruk mereka meuli tilu ka emang biasaan kabeh anak. Kan kebiasaan kabeh anak mah meuli nama atuh bukan itu bukan asaan. Tapi apa? Kalau ibu, saya Ustaz tidak sedang memarahi tukang jeruk. Saya tidak memarahi jeruk. Berarti ibu bapak sedang marah kepada aku. Itu kan begitu teorinya. Karena apa? Cara berpikir manusia seringkali salah dalam memahami. Ya. Jadi ulama kakak paham kedengeula oh ieu teh naon engke lamun tos paham insyaallah geus sembuh nikmat sakitu moal aya abot malina kitu ya. Kalau ibu bapak tidak paham maka kita seringkali marah dari sesuatu yang kita tidak paham. Kantos moal aya abot malina rumah tangga sok gede amat itu sabab jangan paham ya. Ibu tahu kenapa suami hese dinasehatan ku bojona? Tahu gak ilmunya? Karena laki-laki itu paling tidak senang dinasehati oleh pasangannya. Itu aja. Ibu kuek bersalah mau didengin. Tahu gak siapa yang akan menggunakan suami? Tahu gak? 1, gurunya. Yang kedua, orang tua. Wah, tahu kan? Saya capek-capek gitu. Kamu salah kilo gak masalah. Tahu diceramah. Kan sih. Iya, mama mau balik kok. Iya, mau balik kok. Sakit dulu. Di project masuk dulu cincin di pada counting yuk di tadi lucu deh ngeluarin dari ya ayuhan lagi Tuhan bisa kumahlikum sama kita kira kan mau lain tekadnya mau walidahnya karena maaf saya tidak buka apa Ustaz yang menyebabkannya karena di laki-laki itu kan tidak ada jembatan yang menjembatani antara otak laki-laki yang kiri dan kanan, nggak ada. Kalau di perempuan ada itu, makanya dia lebih cenderung nurut ke siapa? 1 kepada guru agamanya, kepada ustadznya, kepada guru di sekolahnya. Yang kedua kepada siapa? Dia lebih nurut kepada yang tadi, ya orang tuanya. Ibu langsung yang telepon, mak, ya si A, kunaon neng, ya si A, yang dibaca komputer, ku abdi tenurut wae, tak mana wae bejakeun, engke teh ku ibuna teh, kadi telepon ibuna, mak telepon si A, telepon, udah kunaon, kasih, ya si neng cerita palingan mak, iya sana kieu, nah udah gitu kasih, cuma teh, ya aja udah teh cirama, ku kolot tenurut. Ya, katos diberikan ini ibu bebas. Bapak tahan ku guru na hese, ku kolot ka hese, angkatkeun. Nah, bukan kita menang tidak sakit. Capek kali. Punten bu ibu saya kuatos jeung energi pematahan karaoke sakit. Mending ibu nikmati we ka skincare sakit. Sok jadi ngurus awak we jeung ibadah sih alus sakit. Itu maaf ya ini nah usah teh asa kalarieu naon we ngaji.
asal ulah keluar tina koridor. Ya. Ceramah yang menyesatkan itu adalah apa? Apabila jamaah balik pengajian linglung yang imam. Nah, ini usaha sesat kakak. Tapi ilmu bapak murid tidak hafal kayak imam. Bukan ilmu sesat. Nah, anu sesat tuh usah gimana ibu tidak? Dia ilmu ibu kapan? Kamu tidak kapan? Berarti usah rangkeun naon eta. Mungkin enggak salah intinya apa? Ini bu, cuma leungit mana sih? Nah, usah jadi sesat ya. Di mana pulang pengajian? Balik dulu jangan imam kapan? Ya, terakhir. Ya, ini udah alhamdulillah ya. Kita waktunya kita moreret. Apa yang membuat paradigma atau cara berpikir manusia itu jadi kuat, jadi bagus? Keluarga yang peduli kepada kita. Keluarga itu sangat pengaruh sekali. Ya, anak nakal jangan disalahkan, tapi rangkul oleh keluarganya. Ada kemungkinan dia itu kurang perhatian. Ya. Nah, Ustaz juga tetebetah di imah, di imah eueuh nu ngarangkul. Ya. Oke ibu budak teh muyak we di imah. Ulin, cici mah di imah. Di luar kita kadok. Di luar kita keluar. Cerdas. Itu budak teh. Tapi itu sekali kudu diomelin teh bayi lahir keluar dari rahim ibunya dia itu menangis tuh. Malah namun tercerik dipencet karena keluar di inkubator digitu jebret ngarah cerik budak ada badan seetik cerik wae pencet ngarah jebret cek budak kesembar salah ya itulah begitu hidup kita. Ibu bapak alhamdulillah terakhir dari Ustaz, kalau hidup ingin kuat maka nikmati kejadian. Kalau hidup ingin ikhlas maka terima kenyataan hidup. Itu endingnya ya. Sekali lagi. Kuping jadi kesadaran. Gue sang tadi Pak Hodi itu. Ya, yang penting yang terakhir ya. Kalau hidup ingin kuat, terima keadaan hidup. Terima saja. Jangan menolak, Bapak jangan menolak. Keadaan hidup kita begini. Kalau hidup ingin ikhlas, maka nikmati kenyataan hidup. Insya Allah kita akan berparadigma positif di hadapan Allah. Ya. Jadi kalau ibu sakit, bapak sakit, ada yang mendoakan, aminkan doa itu. Sing sehat, sing panjang umur, sing loba rezeki, sing gede milik. Itulah paradigma berpikir. Saya kira itu aja dulu dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Insya Allah ibu bapak selanjutnya bertemu kembali di tempat yang lainnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لا تحسب أن الدين بعيد عن حب وحياة وبهجرك للدين ستحيا تعشق ما قلبك يهوى أو أن الأيام ستحلو وترى الدنيا شط نجاة دينك بحر